Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Halo pemirsa di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kabar pemirsa di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini tentunya dalam acara Mutiara Kolbu spesial tanya jawab dunia akhirat, tema kita pada hari ini adalah hidup sekali harus ikut Nabi. Nah, tentu telah hadir di tengah-tengah kita guru kita, yakni Bapak Kiai Haji Muhammad Samlan LC. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi Amin. kita semuanya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur Ustaz sehingga bisa berbagi kepada masyarakat Provinsi Bengkulu dan Indonesia pada umumnya. Nah, baik Ustaz. Tema kita hari ini sangat menarik, berkaitan dengan hidup sekali harus ikut Nabi. Mungkin sesuai dengan bulan yang kita masuki, yakni bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan ini begitu penting Ustaz. Nah, sekarang mungkin kami minta urgensi dari hidup sekali, karena ada dua variabel, hidup sekali harus ikut Nabi. Nah, ini tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan rahmat, taufik dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup sekali ini kan nggak bisa diulang lagi. Benar. Dan hidup ini bukan hanya di dunia, ya di dunia ini dan terus sampai ke akhirat. Ya. Nah, sekali tidak tepat maka berarti tersesat. Tersesat, benar. Nah, agar tidak tersesat maka nggak ada cara kecuali ikut Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya tidak ada manusia itu yang tahu secara langsung, yang mendapatkan petunjuk secara langsung. Karena itulah maka Allah pada setiap umat mengutus Nabi yang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan yang tepat. Sehingga sukses di dunia dan di akhirat. Nah, untuk di era kita itu Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau sudah banyak para nabi dan para rasul. Ya, kan ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, hingga Nabi Isa dan puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad ini, enggak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah. Maka siapapun dimanapun berada, kalau ingin sukses, kalau ingin selamat, maka harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada yang membawa petunjuk ke jalan keselamatan hingga akhirat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, maka tidak ada cara untuk mendapatkan kecintaan Allah dan ridha Allah kecuali ikuti aku. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada seluruh manusia bahwa jalan keselamatan, jalan untuk mendapat ridha Allah, jalan untuk mendapatkan surga dan juga kebahagiaan di dunia sebelumnya, maka harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya mari kita pastikan kita semuanya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini luar biasa. Karena manusia ini di fase berapapun dan sebagai apapun itu semuanya harus ikut Nabi Muhammad SAW dan bisa ikut. Yang masih muda silakan untuk ikut Nabi Muhammad. Gak bisa alasan saya masih muda kenapa ikut Nabi. Yang pedagang silakan ikut Nabi gitu. Yang pejabat politisi silakan ikut Nabi.
termasuk anggota DPR itu silakan ikut Nabi, ya kan? Pejabat wali kota, gubernur, menteri, presiden silakan ikut Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang tidak ikut Nabi pasti tersesat. Dan celaka nanti. Dan kalau sudah celaka, nanti di akhirat tidak ada penyesalan. Maksudnya penyesalan sudah tiada guna. Gitu. Oke, baik. Jadi menarik tadi Ustaz. Jadi apapun profesinya harus ikut Nabi. Apapun usianya harus ikut Nabi. Nah, jadi saya teringat itu ada firman Allah itu yang disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, telah ada suri teladan yang baik, uswatun hasanah. Jadi saya menggarisbawahi uswatun hasanah. Apakah ini yang Ustaz maksudkan? Semua kalangan harus ikut Nabi yang dicontohkan Nabi. Ini gimana nih Ustaz? Iya, betul. Itulah Allah nyatakan bahwa Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu sebagai uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini surat Al-Ahzab kalau nggak salah ayat 21. Iya kan? Jadi Nabi itu sebagai uswatun hasanah. Di situ disebutkan secara umum liman kana yarjullah. Siapa saja yang ingin bisa berjumpa kepada Allah, mengharapkan perjumpaan kepada Allah dengan Allah dalam kondisi bahagia. Yang dengan demikian berarti siapapun, berapapun usianya, dan apapun jabatannya, apapun profesinya, karena umum. Dan itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Tidak ada yang bisa punya alasan saya nggak bisa nyontoh Nabi karena saya itu tentara misalnya. Nggak bisa begitu. Karena Nabi pernah jadi tentara, gitu. Nggak bisa nyontoh Nabi karena saya itu pedagang misalnya, nggak bisa karena Nabi juga pernah berdagang. Iya, dan Nabi nggak bisa saya nyontoh Nabi karena saya petani, enggak, karena Nabi juga memberikan bagaimana guidance, tata cara dan juga petunjuk untuk bertani gitu. Apalagi sebagai pimpinan kepala negara. Nabi itu sebagai pimpinan dan kepala negara gitu. Ya, dari situ termasuk juga para imam. Nabi juga imam sholat, imam di masjid, imam juga di tengah-tengah masyarakat di negara, dan Nabi juga mimpin perang. Jadi Nabi itu paripurna sifatnya, dan ini tidak akan dijumpai kecuali ada pada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi wajar ketika Allah mengatakan uswatun hasanah. Iya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswa yang secara menyeluruh dan uswa yang bersifat sempurna. Masya Allah. Jadi menarik Ustadz, ini tadi kita sudah bahas, tadi Ustadz mengatakan Nabi itu bisa dicontoh. Seorang kepala negara contoh Nabi, seorang Polri contoh Nabi, anggota dewan contoh Nabi. Ini kita bahkan perempuan contoh Nabi. Contoh Nabi. Meskipun Nabi bukan perempuan. Ini menarik Ustadz. Akan kita lanjutkan ini. Baik pemirsa di rumah, luar biasa dialog kita pada hari ini sangat menarik, dan tentunya jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Mutiara Kolbu.